aku adalah Sabta Aliansa Putra dengan NIM 110241 intinya ujungnya 41 deh. Dan di sini aku dari kelompok 4 akan mewakili dalam pengambilan tutorial penggunaan aplikasi yang sudah tim kami buatkan dalam bentuk Java. Sementara untuk project yang lainnya itu ditutorialkan oleh si Virzi. Secara joknis, kami berdua mengerjakan bersama-sama dari tanggal 14 Mei. Kan dosen tuh ngasih tanggal 11, kerjakan tanggal 14 baru mulai perencanaan. Dan alhamdulillah kelarnya sih kemarin, kita tanggal 3. Ini tanggal 3 deh kelarnya. Oke, sekarang aku bakalan demo aplikasinya. Nah, ini hasil pakai NetBeans dan ini full hand code karena pas nyoba pakai NetBeans visualnya nggak ada karena aku coba memasukkan eh, foto prodi yang kebetulan kan pada saat website prodi itu Bu Putri selaku Kaprodi itu ngirim beberapa aset foto prodi termasuk foto dosen, jadinya beberapa aku masukin lah tapi nggak banyak sih, cuma satu. Sorry Bu. Oke, langsung aja kita masuk ke folder ya. Oke, langsung aja kita masuk ke folder. Di sini untuk foldernya itu ada laporan project. Ini laporannya belum aku masukin ke sini, nanti aku masukin pada saat pengumpulan. Sekarang pukul setengah 11, baru mau bikin sih videonya. Oke, kita mulai ke project. Nah, ini adalah uh, berbasis Motor View Controller atau MVN menggunakan Flatless. Dan di sini aplikasinya sudah berjalan dalam bentuk exe. Sebelumnya aku build di Linux, lalu aku convert ke Windows dan memang ada beberapa yang udah aku hapusin dan ini yang versi stabilnya. Ya, jumlah size aplikasinya 5 MB. Let's see what will happen. Let's go. Pertama kita buka aplikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya seperti inilah. Lagi dijalanin. Tunggu sebentar. Oke, yeay, masuk ya. Ini aplikasinya udah jadi beberapa minggu lalu sih sebenarnya ya. Udah lama sih jadinya ya. Oke, kalau perhatikan di sini. Nah, ini ada fitur homepage. Ya, sebelum masuk ke sistem ada fitur homepage dulu ya, flash. Yang mana ada di sini kelompok kami memilih sistem inventaris peminjaman data prodi. Ya, as you can see, this is a sidebar on the left bar, and this is a quiet bar lah kalau bisa bilang. Dan ini ada foto dosen. Aku kemarin tuh mencoba ya, aku sama Versi itu mencoba untuk membesarkan ini di NetBeans, tapi nggak bisa-bisa. Akhirnya ya terpaksa handcode dan cuma bisa mampu segini. Tapi ya oke, ini kan baru ya. Kalau misalkan dilanjutkan untuk penelitian berikutnya, mungkin bagusnya untuk proyek TI. Mungkin ya, mungkin saja. Let's go, kita login. Oke, for your information ya, FYI, untuk akun di sini sesuai dengan use case ada 3. Ya ada 3 nih, ada 3. Mana sih kamera? Ya 3 ya, 3. Nah, itu ada aktor mahasiswa, ada aktor mahasiswa dan aktor admin lab, asal lab ataupun Pak Heru lah gitulah. Di sini username-nya aku masukin dulu, namanya adalah sesuai dummy-nya admin. Lalu admin 123, passwordnya admin 123. Kita masuk ya, let's go. Ini lagi compile. Nah, ini FYI dulu. Di sini saya sudah memakai database Laragon, jadi Laragon udah masuk ya. Kalau akan menggunakan SMPP ya silakan juga, nggak apa-apa. Nah, ini dia aplikasi utama kelompok 4 dalam sistem inventaris peminjaman laptop prodi yang ada di Lab TI Gedung C yang beroperasi dari pukul setengah 7 yang dibuka oleh saya pagi. Ya, itulah anomali mahasiswa yang sering datang pagi hari.
kadang-kadang sampai, ya itulah intinya. Jadi 6:30 sudah ada satu anomali yang sering masuk ke lab. Ya, saya sendiri. Sampai jam 5 sore. Ya. Nah, di sini di beranda itu ada laptop, ada bar laptop, ya. Kayak apa ya? Kalau di website itu kan dashboard itu kan menampilkan statistik ya. Nah, ini juga sama. Sebenarnya kemarin tuh mau aku coba pakai machine learning juga sebenarnya di Java itu. Ternyata nggak support di NetBeans. Memang harusnya kalau Java di NetBeans itu nggak support banyak. Jadi direkomendasikan ya hand code. Semuanya berbasis codingan. Untuk source code-nya aku masih pakai ya, saya pakai Stack Overflow. Sementara versi dia karena dia masih belajar apa? Masih berkembang. Jadi beberapa dia nanya sama AI. Tapi di balik itu semua ada beberapa AI tersebut, tapi dia nggak banyak ya. Beberapa aku coding ulang karena beberapa logic itu nggak masuk akal. Jadi ada aku refaktor lagi codingannya, termasuk flow-nya yang nggak masuk. Jadi aku coding berdasarkan apa pengalaman yang kami buatkan dan inilah hasilnya di analitik. Dan ini semua udah masuk ke um, udah masuk ke dalam database. Oke. Pertama, kita masuk ke manajemen user. Di sini ada user. Kita ambil aktor sebagai administrator lab ya. Ya, kita di sini masuk ke administrator lab. Di sini kita coba tambahkan user. Di sini ada CRUD. Pertama kita tambahkan user dulu, nama lengkap. Contohnya ya, Sabta. Jangan deh, kita kasih nama kaprodi terbaik, yaitu Putri Mentari Endraswari. Username-nya aku kasih nama Putri saja. Passwordnya apa ya ternyata 1 2 3 4 5 6 aja deh. Admin di sini aku kasih role-nya dosen dan ke sipannya 1 2 3 sipan dan berhasil. Dan ini juga langsung terkoneksi ke MySQL. Oke. Di sini juga kita bakal edit. Tapi sebelum itu kita coba login menggunakan akun Putri dan role admin tadi ya dengan password 6 digit. Let's go. Kita logout dulu. Yes. Kita logout dulu, kita masukin lagi. Soalnya namanya Putri. Passwordnya ialah 1 2 3 4 5 6. Harusnya ini 1 2 3 4 5 6. Pokoknya typo. Kita klik masuk dan berhasil. Sudah ada nama akun profile Putri Mentari Endraswari tuh ya, akunnya. Dan juga di sini bisa ganti password ya. Anda bisa coba lah sendiri di rumah ataupun di mana saja menggunakan aplikasi ini. Ini sangat bagus banget untuk laptop, untuk di lab prodi, karena mengingat saat ini lab prodi hanya bisa mengakses data peminjaman itu dan pengembalian itu kan di meja Pak Heru menggunakan scan QR code. Dan kadang-kadang juga mahasiswa itu langsung nyelenong ke lab tanpa menghubungi admin prodi ya, langsung buka lemari di lab dan akses. Tapi selagi di dalam lab masih bisa lah ya, sesuai dengan aturan Bu Putri. Tapi kalau di luar lab baru, kalau ada dosen tanya ke dosen, minta izin dulu ke Kaprodi ataupun ke Pak Heru baru bisa dipinjam. Setahu saya, karena saya nggak pernah minjam laptop orang. Itu sih. Di sini disclaimer, username nggak bisa diubah karena di sini role-nya yang hanya bisa mengubah username adalah admin prodi, itu Pak Heru. Dan juga bisa ganti password tuh ya, sudah bisa ganti password ya. Ini juga bisa di ini, tapi saya belum responsif ya. Ini saya coba build membangun aplikasi ini tuh menggunakan source code yang lama ya, yang pernah saya buatkan iseng-iseng, terus tambahin ke sini. Makanya kenapa nggak ada view untuk di NetBeans full hand code. Sebenarnya mirip-mirip sama PHP. Jadi yang penting apa? Yang penting logic, alur, sama controllernya itu pas. HP mirip dengan PHP, tapi kalau Java itu yang membedakan adalah mesinnya aja. Ya, engine-nya Java itu memang beda dengan engine-nya PHP.
Oke, di sini bisa simpan nama lengkap. Saya bisa ubah namanya jadi Putri Mentari Cinta Sejati mungkin ya. Ya, nggak tahu ya. Desas-desus simpan nama berhasil diperbarui. Ya, sudah berubah ya. Cinta Sejati. Atau mungkin kita ubah lagi namanya. Siapa lagi ya? Putri. Oke, coba. Bu Eka deh. Nur Haika. Waduh, saya lupa nama mereka lagi. Nur Haika itu ya. Salah ya. Nur Haika aja lah. Simpan nama berhasil diperbarui. Ini seperti playtestingnya valid. Oke, setelah itu dari beranda tadi sudah data laptop. Nah, di sini data laptop itu hanya bisa diakses oleh ini apa ya? Kalau di akun dosen sama akun mahasiswa itu dia hanya bisa mengakses laptop mana saja yang masih tersedia. Di sini saya menggunakan 4 laptop. Ya, ada 4 laptop yang sudah saya CRUD kan secara manual di Java. Ya, karena kalau nge-input 22 laptop prodi capeknya luar biasa. Sebenarnya nggak capek ya, waktunya aja sih. Waktunya aja. Di sini kita bisa lihat ya, kapan statusnya tersedia, kapan statusnya itu. Dan ini akan otomatis berubah apabila admin prodi admin prodi bakalan mengubah file tersebut. Sorry, typo, salah ngomong. Maksudnya tuh ketika admin prodi sudah mengubah statusnya dari orang yang sudah meminjam laptop tersebut menjadi tersedia kembali, maka akan tersedia. Jika tidak ada yang tersedia, maka akan muncul di sini dengan konsep tidak tersedia lagi. Ya, seperti itulah. Untuk peminjaman, dosen juga bisa meminjam di sini untuk peminjaman, dosen tidak bisa memantau. Nah, ini role-nya adalah ya dosen sama admin prodi itu hanya bisa memantau laptop mahasiswa yang sedang dipinjam. Tapi mereka nggak bisa meminjam. Ini salah satu keterbatasan penelitian dalam pembuatan aplikasi ini. Jadi untuk the next penelitian, siapapun yang bakal melanjutkan soal project ini, baik di proyek TI 1 atau proyek TI 2 ya, ya mungkin yang ambil jurusan TP ya, perangkat mobile, mungkin bisa ambil project ini, melanjutkan perjuangan saya dan Virzi agar bisa role-nya masukin. Sebenarnya kalau di PHP mudah ya kita bikinnya ya, tapi kalau di Java banyak eksperimen lah. Nah, kita kembali lagi ke akun administrator. Kita keluar dulu aplikasinya. Nah, untuk alurnya, setelah dari aplikasi itu keluar, setelah kita logout, dia bakal kembali ke login. Tapi di login juga kita disediakan fitur juga kembali ke beranda jika ingin melihat kembali akunnya. Kita masuk lagi ke akun administrator, admin prodi, admin 1, 2, 3, lalu kita masuk. Nah, kita tunggu sebentar ya. Oke, di sini ada peminjaman apa enggak? Karena di sini harus masuk ke akun mahasiswa. Ya, kita coba tambah laptop ya. Tambah laptop dengan nomor A05. Kenapa A05? Karena kodenya sudah sama. Mereknya Acer saja. Ya, mereknya Acer. Spesifikasinya terserah. Di sini saya kasih spesifikasinya adalah AMD aja, AMD Ryzen 7000 aja. Ya, itu aja deh. Terus spesifikasi RAM-nya adalah 12 8 GB aja deh. Sistem operasinya Linux. Sorry, ngebug dikit. Sistem operasinya Linux. Nomor mejanya, itu saya ambil nomor 4 saja. Kondisinya normal-normal aja. Simpan. Oke, kita coba edit lagi. Ya, kita coba edit lagi. Hapus sedikit saja, lalu berubah. Kalau kita juga mau hapus, juga bisa. Coba saya hapus yang A03 ini. Ya, oke. Berarti apa? Berarti CRUD data laptop sudah berhasil kita hapuskan. Lalu, terakhir, alur terakhir akan saya jelaskan adalah alur dari POV-nya mahasiswa. Ya, oke. Kita coba. Sebentar. Kita ke manajemen user untuk mengetahui tadi dulu akun mahasiswanya. Ini sengaja masih bersih ya. User barunya saya kasih nama
Muhammad Daniel dengan username Daniel Gaming atau Daniel suka BTS ya, karena di ARMY. Passwordnya 123 saja ya, 1 2 3 4 5 6 7. Rollnya adalah mahasiswa. Kita simpan. Oke, di sini kita coba log dan kita masuk lagi. Username-nya adalah Daniel suka BTS dan passwordnya adalah 1 2 3 4 5 6. Masuk. Oke, wah salah nih, 478 ya. Nah, keterbatasannya adalah di sini kita belum bisa daftar ya, daftar akun. Jadi memang masih manual, harus dari admin prodi. Waduh, salah ya. Sebentar. Hal normal dalam testing. Sebentar ya. Kita coba lagi. Masuk ya. Bentar, kita lihat usernya lagi. Dana suka BTS edit. Passwordnya berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, simpan. Oke, kita logout lagi. Yes. Daniel suka BTS. 1 2 3 4 5 6 7 8. Masuk. Oke, berhasil masuk ya. Nah, di sini kita sebagai mahasiswa, kita lihat dulu data laptopnya. Ada yang tersedia? Oh, ada yang tersedia. Kita buka ke peminjaman. Dari sini kita akan ajukan peminjaman. Nah, di sini bakal ada list laptop mana yang berhasil, yang tersedia dan tidak bermasalah. Jika ada laptop yang bermasalah atau rusak, tidak akan tertampil pada laptop yang tersedia ini. Jadi kita memilih laptop ini, kita coba pakai nomor seri A05. Durasi pinjamnya misalkan kita meminjam selama sehari. Sehari di sini konteksnya adalah selama berada di lab ya. Selama berada di lab berarti selama jam operasional berlangsung. Keperluannya misal mengerjakan tugas Pak Umar, cek plagiarisme AI ya, karena beliau suka yang mengecek AI. Di sini ajukan ya, pengajuan sudah terkirim dan menunggu persetujuan admin. Oke, di sini kita lagi pending. Kita login dulu. Kita masuk lagi akun admin. Ya, kita masuk lagi ke akun admin 1 2 3, lalu kita masuk ya. Oke. Kita akan lihat peminjaman. Ada yang meminjam, sudah ada masuk ke database via MySQL. Peminjamnya atas nama Daniel. Apakah kita bakal setujui? Ya, kita akan setujui. Nah ya, kita akan setujui. Dan, nah, sudah disetujui. POV-nya, coba kita buka ya aplikasinya secara double ya. Kita buka aplikasi secara double. Kita tes. Kan cuma 5 MB ya. Cuma 5 MB dikit kok. Gak banyak. Ya, dia masih membuka. Ya. Nah, di sini sudah ada ya, di loginnya sudah tersedia, muncul ya. Ini foto-foto dosennya lucu sekali. Ini salah fokus. Di sini sudah tersedia statusnya ya, A05 dipinjam dan sisanya masih tersedia. Oke, kita di sini masuk ke POV-nya siapa? Karena kita di sini kan admin lab ya. Kita masuk POV dari mahasiswa. Daniel suka BTS 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, semoga si Daniel bisa war tiket ya. Sebenarnya bukan Daniel sih, saya sendiri. Ini tanggal 11 kita akan war tiket. Maaf ya Bu, aspun saya. Nah, peminjamannya. Nah, di sini peminjaman sudah disetujui.
Lalu bagaimana cara alur pengembalian? Nah, untuk alur pengembaliannya si Daniel harus datang dulu ya, harus datang terlebih dahulu ke admin labnya, bisa ke Aslab, bisa juga ke Pak Herunya. Nah, nanti dari admin lab ya, administrator lab itu bakalan mengklik aksi ini sebagai selesai dan peminjaman sudah berakhir. Kita bisa cek di sini, kita refresh, sudah selesai. Statusnya sudah selesai. Maka CRUD pada data peminjaman, CRUD pada data laptop antara POV mahasiswa, POV dosen, dan POV-nya admin lab sudah selesai dan sudah berhasil dan valid 100% sesuai dengan prosedur playtesting. Ini masih black box. Kalau pengujian whiteboardnya nggak bisa ya, karena kita butuh VPS. Dan ini kan masih lokal, ya untuk PTI 2 cocoknya ya, kalau sudah ada VPS. Oke, kita sekarang sudah selesai sih ya. Akunnya sudah ada, username-nya sudah ada, aktornya sudah ada. Apakah kita akan membuka usernya? Tidak usah, karena ini adalah full video tutorial dalam penggunaan aplikasi admin lab pada sistem inventaris peminjaman laptop Prodi di lab TI yang berada di gedung C yang beroperasi dari pukul setengah 7 pagi hingga pukul 5 sore. Oke, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan dari kelompok 4 dalam menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi Administrator Lab. Apakah sarannya ada? Ada. Saran saya adalah kepada siapapun yang akan melanjutkan proyek ini, baik di proyek TI1 ataupun di proyek TI2, karena saya sendiri memilih algoritma kompleksitas, mungkin ini cocoknya untuk kalian yang mahasiswa yang akan mengambil mobile ya, akan mengambil jurusan teknologi platform, yang akan mengembangkan lanjut lagi aplikasi ini, mungkin bisa mengkonsistensikan ataupun mengintegrasikan Java ke PHP menggunakan CodeIgniter ataupun menggunakan Laravel. Itu bisa loh untuk kalian gunakan dari aplikasi ini. Saya, Sabta Alian Syaputra, dari Angkatan 24 pada kelas B, pada mata kuliah PBO, pamit undur diri dari sesi tutorial penggunaan aplikasi. See you next time and see you in GBK with BTS concert World Tour in Jakarta in 26 December. Karena saya akan war. Terima kasih. Bye bye. Selamat malam. Malam.